Untuk jawaban nomor satu, penjelasan tentang metode, contoh penerapan, dan serta kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama adalah logika proposisional, berikut adalah deskripsinya. Logika tersebut adalah metode representasi pengetahuan yang menggunakan proposisi yang untuk membangun basis pengetahuan. Berikut adalah contoh penerapannya, dan berikut ada kelebihan dan kekurangannya. Lalu berikutnya ada jaringan semantik. Jadi jaringan ini adalah metode representasi pengetahuan yang menggunakan grafik untuk mempresentasikan hubungan antar konsep. Jadi dalam jaringan semantik, konsep ini diwakili oleh nada simpul atau hubungan antar konsep, diwakili oleh edge atau sisi yang dapat menunjukkan berbagai jenis hubungan, seperti adalah, memiliki, atau bagian dari. Berikut ada contoh penerapannya dan kelebihan dan kekurangannya. Kemudian untuk soal nomor 2, ada desain agen cerdas untuk teknik pengumpulan informasi serta evaluasi dan kelemahan pendekatan. Yang pertama ada desain agen cerdasnya. Jadi jenis agen ini adalah berbasis rule based dan machine learning. Jadi agen ini menggunakan kombinasi antara rule based dan machine learning untuk memberikan rekomendasi yang lebih kuat, lebih akurat, dan dapat disesuaikan. Kemudian ada contoh penerapannya, dan berikutnya ada teknik pengumpulan informasi pengguna. Jadi agen ini menggunakan dua metode pengumpulan data, survei singkat dan pengamatan perilaku pengguna. Berikut ada teknik penerapannya, dan kemudian penjelasan tentang evaluasi kekuatan dan kelemahan pendekatannya. Berikut ada penjelasannya. Dan untuk soal nomor 3, aturan logika proposisional yang dirancang serta untuk menerapkan dalam situasi nyata. Kelebihan dan keterbatasannya itu, yang pertama ada perancangan aturan logika proposisionalnya. Berikut adalah dalam sistem ini kita menggunakan posisi yang sebagai berikut. Kemudian ada contoh penerapan di situasi nyata. Contohnya, perusahaan ini mengoperasikan sistem keamanan otomatis pada malam hari untuk mengawasi gedung kantor. Jadi ada aturan logika profesional yang dirancangnya sebagai berikut. Kemudian ada evaluasi kelebihan dan keterbatasan pendekatannya. Kemudian untuk nomor 4, sistem bakar untuk membantu diagnosis penyakit, sistem berbasis kecerdasan buatan yang memanfaatkan pengetahuan medis untuk membantu dokter umum menganalisis gejala pasien dan memberikan diagnosa awal. Yang pertama itu ada komponen utama sistem pakar. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja untuk memberikan rekomendasi diagnosis. Berikut adalah penjelasannya. Kemudian ada penerapan dalam konteks pelayanan kesehatan. Jadi sistem ini dapat digunakan untuk praktik sehari-hari oleh dokter umum untuk memberikan diagnosis awal atau saran tindak lanjut. Berikut adalah contohnya. Dan evaluasi berikutnya ada evaluasi kelebihan dan keterbatasan. Berikut ada penjelasannya. Dan untuk soal nomor 5, jadi untuk rancangan sistem ini berbasis logika Fuzzy dan Tsukamoto. Yang pertama itu kita menentukan variabel Fuzzy dan membership function. Definisi dua variabel ini input yaitu IPK dan penghasilan orang tua, dan satu variabel output kelayakan beasiswa. Berikut adalah input dan outputnya. Untuk yang berikutnya ada membership function dengan fungsi keanggotaan monoton menggunakan anggota berbentuk linear atau trapezoidal untuk setiap kategori.
Berikut adalah contoh sederhananya. Dan penghasilan orang tua. Berikutnya ada menyusun aturan fungsi Sakamoto. Dalam metode ini, setiap aturan akan memberikan output arsip yang dihasilkan keanggotaan. Ini adalah beberapa aturan yang diterapkan. Dan berikutnya ada perhitungan output menggunakan metode Sakamoto. Berikut ada rumus rata-ratanya. Dan berikutnya ada contoh penerapan pada Excel atau MATLAB. Dan berikut ada evaluasi metode Sakamoto-nya. Sekian.